anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Ica. Kali ini kita akan membahas tentang matematika SMP mengenai aritmetika sosial. Pertama yang akan kita bahas adalah untung dan rugi. Nah, untung dan rugi ini kita sudah sering mendengarnya dalam bidang ekonomi. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama itu untung. Mencari untung adalah harga jual dikurang harga beli. Dan mencari rugi adalah harga beli dikurang harga jual. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pedagang mengalami keuntungan atau kerugian pada saat? Oke, kita lihat. Pedagang mengalami keuntungan pada saat harga jual lebih tinggi dari harga beli. Dan pedagang mengalami kerugian pada saat harga beli lebih tinggi dari harga jual. Selanjutnya ada persentase untung dan rugi. Nah, di sini disediakan rumusnya ya. Nah, persentase untung itu untung dulu per harga beli dikali 100%. Terus yang persentase rugi per harga beli dikali 100%. Nah, selanjutnya ada diskon dan pajak. Nah, ini juga sering kalian dengar. Diskon, setiap kalian membeli baju mendapatkan diskon. Terus pajak, setiap kalian membeli makanan suka ada pajak. Nah, gimana itu ngitungnya? Nah, yang pertama diskon. Harga awal dikali persentase diskon. Misalnya harga diskonnya 10%, jadi dikali 10%. Nah, setelah kalian mendapatkan diskonnya berapa, besar diskonnya, jadi kalian tinggal mengurangkan dengan harga awal. Jadi harga awal dikurangi harga diskon. Nah, itu harga yang harus kalian bayar. Nah, berikutnya adalah pajak. Pajak hampir sama, jadi harga awal dikali persentase pajak. Tapi untuk mencari harga setelah pajak, kita akan menjumlahkannya. Oke, berikutnya ada bunga tunggal. Nah, ini jarang didengar ya oleh kalian. Mungkin orang tua kalian sudah tahu. Nah, ini bunga adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Nah, biasanya ini bunga tunggal itu ada di bank ya. Nah, berikutnya bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, jadi bunga tunggal itu bunganya itu yang tetap. Jadi tiap bulan itu tetap, misalnya 20.000, jadi setiap bulan 20.000. Nah, berikutnya ini ada bunga 1 tahun. Mencarinya itu persen bunga dikali modal dalam 1 tahun. Berikutnya ada bunga selama N bulan. Misalnya ada 6 bulan. Jadi 6 per 12 dikali bunga dalam 1 tahun dikali modalnya. Nah, berikutnya ada bruto. Bruto apa sih? Nah, bruto adalah berat kotor suatu barang yang terdiri dari berat bersih dan berat tempatnya. Jadi itu gabungan dari antara berat si isinya dengan si bungkusnya. Kalian sering menemukannya di bungkus makanan. Nah, selanjutnya ada neto. Neto adalah berat bersih atau berat sebenarnya dari suatu barang. Jadi si isinya nih. Jadi berat misalnya 1 karung beras itu 1 kilo. Nah, itu 1 kilonya itu apanya? Bisa aja netonya 1 kilo. Jadi si berasnya hanya berat berasnya itu 1 kilo. Belum termasuk berat karungnya. Nah, berikutnya ada tara. Nah, tara itu berarti berat kemasannya atau tadi berat si karungnya.
jadi rumusnya itu kalau mencari bruto adalah neto ditambah tara. Karena gabungan dari si kemasan dan isinya ya. Nah itu ada neto. Neto itu berarti bruto dikurang tara. Karena mencari isinya. Berat isinya. Nah tara bruto dikurang neto. Berat si kemasannya. Contoh soal. Seluruh buku dibeli dengan harga 60.000. Buku itu dijual semua dengan harga 48.000. Apakah penjual mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa persen keuntungan atau kerugiannya? Nah, di sini ada harga beli dan ada harga jual. Nah, di sini harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Jadi di sini udah jelas ya, kita mengalami kerugian. Nah, harga belinya itu lebih besar dari harga penjualan. Nah, besar kerugiannya adalah tinggal kita kurangin. Jadi 60.000 dikurang 48.000 itu sama dengan 12.000. Nah, berapa persen kerugiannya? Nah, dengan rumus yang tadi. Jadi, ruginya itu tadi 12.000 per harga beli dikali 100%. Nah, ini dipakai cara coret, kita dapat berarti 20% hasilnya. Next, kita ke soal berikutnya. Amin membeli suatu barang dengan harga 2 juta. Atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Amin untuk membeli barang tersebut? Nah, yang pertama berarti kita ketahui harga barangnya itu 2 juta. Nah, gimana nih cara ngitung besar pajaknya? Jadi tinggal kita kalikan dengan harga barangnya. Jadi 10% itu sama dengan 10 per 100 dikali 2 juta. Kita main coret, hasilnya yang didapat adalah 200.000. Jadi besar pajaknya itu 200.000. Nah, cari yang harus dibayarkan oleh Amin itu kita jumlahkan karena di sini pajak. Kalau diskon baru dikurang. Jadi Amir harus membayar 2.200.000 ditambah ya tadi ya harga barang ditambah si besar pajaknya. Berikutnya, jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000 dengan diskon 15%, tentukan uang William yang dibutuhkan atau yang si William bayar. Sama kayak tadi, kita cari dulu harga diskonnya, besar si diskonnya berapa. Jadi kita kalikan 15 per 100 dikali 4.200.000, kita dapatkan itu 630.000. Jadi diskonnya 630.000. Nah, jadi si William harus membayar 3.570.000. Jadi tinggal kita kurangin. Selanjutnya, modal sebesar 1 juta disimpan di bank dengan bunga 12% per tahun. Berapakah besarnya bunga selama 6 bulan? Nah, di sini ada bunga kalau 1 tahun itu 12%. Berarti berapakah besar bunga selama 6 bulan? Berarti kalau 6 bulan setengahnya dong ya. Jadi dapat 6%. Nah, caranya itu tinggal kalian kalikan. 6% dikali 1 juta. Jadi bunga yang didapat oleh dari modal yang tadi itu adalah 60.000. Tinggal kita coret. Okta menabung di bank sebesar 750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, hitunglah jumlah uang Okta setelah 6 bulan. Nah, tadi rumusnya itu untuk mencari bunga tunggal itu tetap ya.
Nah, di sini ada besar uangnya, modalnya itu tadi 750.000, bunga dalam 1 tahunnya adalah 12%. Nah, ini rumusnya ya. Bunga akhir dalam 6 bulan. Jadi N per 12 dikali si bunga persennya itu, terus dikali modalnya. Nah, kita masukkan, di sini udah tertulis 6 per 12 dikali 12% dikali 750. Nah, berarti kita tinggal main coret lagi, yang didapat adalah 45.000. Jadi dia dapat bunga selama 6 bulan itu adalah 45.000. Jadi jumlah uang Okta setelah disimpan selama 6 bulan menjadi, tinggal kalian tambahkan dengan uang yang pertama, yang kalian tabung, yang si Okta tabung, atau modalnya. Jadi totalnya adalah 795.000. Berikutnya, Doni menyimpan uang di bank 800.000 dengan bunga 12% per tahun. Doni ingin jumlah uang tabungannya itu sebesar 872.000. Berapa lamakah Doni harus menabung? Nah, ini udah dikasih tahu ya, tabungan akhirnya itu pengennya 872.000. Nah, kita tulis dulu di sini, besar bunganya berarti hanya 72.000. Kita kurangkan tadi ya, 872.000 dikurang 800.000, kita dapat 72.000. Nah, berikutnya kita mencari besar bunga. Oh, bukan besar bunga, tapi besar bunganya itu udah didapat 72.000. Nah, berarti kita harus mencari berapa lama. Berarti itu adalah N. Berapa bulan? N bulan. Berapa bulan? Nah, di sini kita masukkan, memakai rumus ini, besar bunga sama dengan N per 12 dikali suku bunga dikali modal. Di sini tadi besar bunganya itu 72.000 sama dengan si N-nya belum diketahui, yang kita cari per 12 dikali suku bunganya tadi 12%. Kita ubah jadi 12 per 100 dikali 800.000. Nah, kita main coret, yang didapat itu adalah 8.000 N atau 8.000 dikali N. Nah, di sini berarti kita mencari N-nya itu adalah dibagi 72.000 dibagi 8.000 dan hasilnya 9. Nah, N sama dengan 9. Jadi, Doni harus menabung selama 9 bulan. Berikutnya, modal sebesar 2.500.000 disimpan dengan bunga 5% per tahun. Berapakah besar tabungan akhir setelah disimpan 6 tahun? Nah, di sini bunganya itu 1 tahun 5%, kalau 6 tahun jadi tinggal kita kalikan jadi 30%. Nah, jadi besarnya bunga selama 6 tahun itu tinggal kita kalikan 30 per 100 dikali 2.500.000 sama dengan, kita main coret, jadi kita dapat 750.000. Nah, jadi besar tabungan selama 6 bulan itu kita tinggal tambahkan modal yang pertama ditambah si bunganya. Jadi didapat 3.250.000 rupiah. Berikutnya, sebuah karung terigu bertuliskan bruto sama dengan 73 kilo dan neto sama dengan 71,5 kg. Berapakah caranya? Nah, tadi mengingatkan lagi kalau bruto itu berat keseluruhan, kalau neto itu berat isinya, dan tara itu berat kemasannya. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Jadi bruto dikurang neto sama dengan 1,5 kg. Soal terakhir ada, Hermanto membeli 2 karung gula pasir dengan total beratnya mencapai 100 kg dan tara 2%. Jika harga 1 kilo gula pasir itu adalah 8.500 per kilogram, berapa rupiah yang harus dibayar Hermanto? Nah, di sini yang pertama itu ada
total beratnya, berarti itu adalah brutonya. Brutonya itu adalah 100 kg dan taranya itu 2%-nya. Berarti kita cari nilai taranya itu 2% dikali 100 kilo. Kita main coret lagi dan didapat 2 kg. Nah, berarti nyari netonya itu tinggal kita kurangi. Bruto dikurang tara. 100 kg dikurang 2 kg jadi sama dengan 98 kg. Nah, jadi isi si gulanya itu adalah 98 kg. Nah, tanyanya itu berapa rupiah yang harus dibayar Herman kalau 1 kilo gulanya itu harganya 8.500. Jadi kita mencari dulu total si harganya, ya, mencari total harganya. Jadi tinggal 98 dikali 8.500 dan didapat 833.000 rupiah. Satu lagi, seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir tertulis bruto 100 kilo, tara 2% dengan harga 1 juta. Semua gula pasir tersebut dijual dengan harga 14.000 per kilo. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Nah, ini sama kayak tadi ya soalnya. Jadi kita mencari dulu harga jual totalnya karena di sini hanya per kilo. Jadi di sini ada brutonya 100, persentase taranya itu 2%. Jadi kita mencari taranya, 2% dikali 100 kilo itu 2 kg. Netonya sama kayak tadi 98 kg. Berikutnya, nah harga penjualannya kita kalikan dengan 14.000. Jadi totalnya itu adalah 1.372.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah keuntungan pedagang tersebut. Jadi kita tinggal kurangkan harga penjualan dikurang dengan harga belinya. Nah, jadi kita dapat keuntungannya itu adalah 372.000 rupiah. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian butuh modul atau rangkuman, kalian bisa buka web yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan klik like ya. Terima kasih.